Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah bersabda, Stasiun kereta api Glen Eden, Selandia Baru. Stasiun kereta api ini dibuka dengan tujuan hanya untuk mengangkut mayat ke tempat peristirahatan terakhir bersama pelayat yang menemani mereka. Kemudian sejak sebuah kafe dibuka setelah direnovasi pada 2001, tempat ini mulai dikunjungi. Namun anehnya pengunjung tersebut adalah hantu seorang karyawan kereta api bernama Alec yang meninggal pada 1924 karena kecelakaan. So it's 3 o'clock, as you can see we're at Macfields. And there's been no... Listen. Stasiun kereta Macquarie Fields, Australia. Sosok seorang gadis remaja yang berjalan di sekitar platform dengan tangan di dada dan berlumuran darah adalah hantu yang sering muncul di stasiun Macquarie Fields, Selandia Baru. Terkadang dia juga menjerit. Di saat lain sosok itu terlihat hanya duduk di peron sambil terdiam ke arah rel. Stasiun Metro Panteones, Meksiko. Jalur 2 dari layanan Metro Mexico City adalah stasiun Panteones yang sekarang begitu terkenal. Nama stasiun tersebut diambil dari 2 makam yang terletak di dekatnya. Suara jeritan sering terdengar di sepanjang terowongan stasiun. Begitu juga sosok bayangan yang bersembunyi di dalam dan luar sudut gelap. Tetapi ketika didekati, bayangan tersebut menghilang. Jin dan setan betah tinggal di 6 bagian tubuh manusia. Jin dan setan merupakan makhluk gaib yang tak kasat mata. Manusia tidak bisa melihat keberadaan jin dan setan, sementara jin dan setan memiliki kemampuan untuk melihat manusia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan setan untuk menggoda dan menyesatkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa jin dan setan dapat masuk ke tubuh manusia melalui aliran darah, di mana aliran darah itu bisa masuk ke dalam otak manusia. Dengan begitu, manusia akan mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Selain aliran darah, jin dan setan juga masuk ke bagian-bagian tubuh manusia. Bahkan mereka betah untuk tinggal di sana. Mana saja bagian-bagian tubuh manusia yang menjadi tempat mangkal jin dan setan? Ini dia. Mulut manusia. Bagian pertama tubuh manusia yang menjadi tempat mangkal setan dan jin adalah mulut. Jin dan setan akan berusaha masuk ke dalam mulut manusia saat manusia menguap. Pernahkah kita menghitung berapa kali kita menguap dalam sehari? Dan apakah semuanya disebabkan oleh rasa kantuk? Saat kita bekerja, saat belajar, bahkan saat sholat, seringkali kita menguap dan merasa mengantuk, sehingga kita sulit sekali konsentrasi dan khusyuk. Itulah cara setan menyesatkan kita lewat mulut saat menguap. Makanya Rasulullah memerintahkan umatnya untuk selalu menutup mulut tiap kali menguap sambil membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengkuk kepala dengan mengikat 3 ikatan. Siapa yang sering malas bangun pagi untuk salat subuh? Atau sering terlambat untuk salat subuh gara-gara kesiangan bangun? Padahal sudah sempat bangun saat azan subuh, tapi tetap saja merasa berat dan malas sekali untuk menunaikan salat. Nah, itulah cara setan dan jin menyesatkan manusia, dengan masuk melalui tengkuk kepala manusia dan mengikatnya dengan 3 ikatan.
Lubang telinga. Telinga atau kuping manusia juga jadi tempat favorit jin dan setan tinggal dalam tubuh manusia. Jadi jika seseorang terlelap dalam tidurnya hingga melewatkan waktu sholatnya, itu berarti jin atau setan sudah mengencingi telinganya. Sebagaimana diceritakan oleh Abdullah, bahwa di sisi Rasulullah ada seorang laki-laki yang selalu tidur hingga pagi sampai lupa mengerjakan sholat malam. Lalu Rasulullah bersabda, setan telah kencing di telinganya. Bukan itu saja, efek lainnya bila setan sudah terlanjur mengencingi telinga manusia adalah tidak mendengar zikir, azan, hingga merasa gelisah bila mendengar Al-Quran dan nasihat, serta berusaha menghindarinya. Lubang hidung. Selain lubang telinga, lubang hidung juga jadi sasaran jin dan setan untuk tinggal di dalam tubuh manusia. Karena menurut Al-Qadi Iyad rahimahullah, hidung merupakan bagian tubuh yang terhubung dengan kolbu manusia. Sehingga saat manusia tertidur, jin dan setan juga ikut menginap di batang hidung manusia. Oleh sebab itu, manusia dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali saat bangun tidur, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya atau istinsar 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Lubang pusar. Mungkin tak banyak yang tahu kalau lubang pusar juga menjadi tempat jin dan setan mangkal. Ini disebabkan karena seringkali manusia lupa untuk membersihkannya dan membiarkan lubang pusar menjadi kotor. Padahal setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor. Makanya Rasulullah menganjurkan setiap kita mandi, hendaknya kita membersihkan lubang pusar kita dengan sebersih-bersihnya. Di bawah kuku yang panjang. Islam melarang umat muslim memanjangkan kukunya. Larangan memanjangkan kuku juga datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah bersabda, "Potonglah kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat kuku-kuku yang panjang."